Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Seperti ini Bapak, karena kemarin kita sudah membuat jadwal untuk berdiskusi wawancara. Hari ini insya Allah kita akan melakukan wawancara sesuai jadwal yang kemarin sudah kita sepakati. Ini Bapak untuk pertama bagaimana Pak? Alhamdulillah. Kawannya. Terima kasih Bapak. Saya Bapak melakukan wawancara sesuai dengan yaitu pada demonstrasi intelektual modul 31 dengan tema yang keputusan saya pertama bersilaturahmi dengan Bapak. Saya coba melakukan wawancara hari ini bisa kita mulai. Bapak selama ini sekolah masih ada kasus di Bapak. Bagaimana itu pasti memiliki kasus di sekolah ya Bapak. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Terima kasih untuk identifikasi kasus-kasus yang ada utama satuan pendidikan yang di sini yang pernah saya dapatkan dan pernah saya alami adalah kasus yang membuat yang mungkin dapat dikatakan oleh suatu dilema etika. Kemudian yang kedua juga mungkin ada juga jenis kasus-kasus yang memuat kebenaran dan paling penting karena bisa dikatakan kasus itu di mana kedua kasus itu bisa atau sering kita jumpai di sekolah mungkin di satuan-satuan yang lain juga manusia tidak terlelah. Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebijakan. Tadi sudah saya katakan dalam diskusi itu pertama kita tetap mungkin
dalam pengambilan keputusannya di sekolah kita juga, terutama saya sebagai pelaku usaha di sini, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya bagi sekolah maupun bagi individu yang jadi dampak positif maupun negatif. Bagaimana kalau kita menghadapi persoalan yang benar dengan kebenaran, dan bagaimana kita dapatkan bagaimana kita mensikapi tanpa menyinggung perasaan mereka yang karena semuanya memang suatu sikap berbeda. Sesuatu seseorang jikalau suatu kasus selalu benar, tidak mempunyai kasih, tapi kemudian segala akan mungkin saja di benaknya akan timbul suatu perasaan akhirnya timbul rasa yang mungkin terhadap teman-temannya ada. Itu juga kepada mereka yang punya kasus yang mungkin kesalahan apabila kita tidak kita temukan dengan seperti ini, insya Allah nanti akan dia tahu kesalahannya, sehingga kesalahan itu akan dia nanti setelah mendapatkan masukan dia akan bisa introspeksi untuk tidak melaksanakan kesalahan. Kemudian Bapak melakukan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, melakukan namanya studi kasus itu memanggil kepada yang beliau yang bersangkutan, jadi tidak secara bersama-sama dengan rekan yang lain, karena itu pun merupakan suatu masalah privasi mereka. Jadi kita ambil mata, kita tidak memberikan atau menjat atau memutuskan, tapi kita berkomunikasi bersama untuk mengambil jalan yang terbenar dalam arti tidak menyalahi pada aturan-aturan yang terkait, aturan biasa, kemudian membimbing mereka untuk bersama-sama kita menjelaskan apa-apa yang menurut instansi atau yang kita laksanakan sebagai pegawai pemerintah itu yang menjadi. Jadi kita tidak bisa seorang manusia itu selamanya benar. Kita pun juga manusiawi untuk melaksanakan. Apalagi kemudian kita harus bertindak sebagai pimpinan yang tidak melakukan tindakan otoriter. Pokoknya begini. Sehingga putusan-putusan itu hasil komunikasi, hasil masuk manusia itu masuk dalam hati, tidak merupakan suatu paksaan apabila mereka melaksanakan itu. Baik Bapak, sangat luar biasa pendapat Bapak ini ya. Kemudian Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya di lima etika Bapak? Oh iya, terima kasih untuk dirematikan benar-benar. Jadi kita sudah melaksanakan bahwa keputusan itu bukan merupakan sikap otoriter seorang pimpinan yang itu, tapi merupakan sikap hasil musyawarah, hasil kerjasama kita, hasil wawancara atau hasil ya putusan-putusan kita, bukan putusan seorang pemimpin tetapi keputusan bersama, sehingga apabila keputusan itu dilaksanakan dia otomatis langsung menuju kepada kebijaksanaan yang mungkin secara tidak langsung akan masuk dalam dirinya dan dia akan melaksanakan dengan secara tidak dengan karena
itu ada sesuai dengan sama. Gitu. Baik Bapak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dilema etika. Mungkin dilema etika itu adalah keputusan yang berhubungan dengan aturan-aturan yang dilaksanakan oleh instansi tertentu, terutama di satuan pendidikan. Mungkin keputusan yang bersangkutan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kan kita mungkin pada waktu-waktu ini dalam pelaksanaan pengimplementasian kurikulum merdeka, kita dikatakan merdeka. Merdeka dalam arti kita tidak dipaksa untuk melaksanakan itu, tapi kita tidak harus melakukan itu. Aturan-aturan yang ada itu bisa kita sepakati bersama. Jadi kalau merdeka yang merdeka kita melaksanakan hal itu dengan merdeka hatinya untuk melaksanakan dengan kerelaan hatinya, bukan paksaan kita. Jadi kita tidak bisa salah tafsir dalam hal itu. Merdeka kemudian dia selamanya tidak sesuai aturan. Merdeka ya merdeka mengambil keputusan sesuai aturan. Gitu. Baik, untuk tantangannya Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus khususnya dilema etika tadi? Ataukah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan mungkin? Dalam tatanan administrasi kepegawaian itu ada dua hal penting. Satu yang harus kita langsung melaksanakan, yang harus kita langsung tindakan, atau yang kedua secara periodik, jadi terjadwal. Secara terjadwal bisa kita laksanakan, secara sewaktu-waktu juga dengan catatan apabila suatu permasalahan itu harus dilaksanakan, harus diputuskan, harus kita musyawarahkan. Itu pun permusyawaratan itu adalah apabila suatu masalah kepada beliau-beliaunya, kita juga melaksanakannya bukan sebatas itu dias, kita secara persuasif, karena kita dianggap pemimpin, dianggap orang tua. Jadi semuanya sifatnya bijaksana dalam pengambilan. Kemudian yang kedua, yang secara kontinuitas, secara program yang kita laksanakan secara program sama-sama dengan mereka. Jadi kalau saya di sini melaksanakan itu dua hal. Pertama secara kontinuitas, kedua secara program kita program, tapi pelaksanaannya itu kita lakukan bersama-sama. Kemudian kalau secara insidental, apabila terjadi sesuatu di masyarakat yang bisa kita laksanakan dengan hal itu, bisa kita laksanakan pada waktu itu juga, bisa kita laksanakan nanti setelahnya sesuai dengan mungkin penjadwalan atau mungkin kesibukan apa jadi tidak istilahnya langsung membuat yang bersangkutan itu agak gigol atau istilahnya deg-degan, saya itu punya masalah apa. Jadi bukan bisa hal itu juga mungkin bisa pakai apabila yang bersangkutan itu mungkin sudah slow dalam pokoknya sifatnya tidak tertekan. Berarti Bapak ini melakukan musyawarah dengan warga sekolah terlebih dahulu ya Bapak, apabila memang Bapak itu tidak sibuk maka akan segera diselesaikan. Namun apabila Bapak memang sedang sibuk akan dijadwalkan secara kontinuerly tadi
Iya. Bapak, sehingga yang mendapatkan permasalahan tadi tidak merasa Iya. tadi ya Bapak. Baik Bapak, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan itu, khususnya untuk kasus dilema etika tadi? Ya, semuanya itu namanya dilema etika tetap ada atau pernah terjadi untuk pengambilan tadi. Jadi semuanya itu keputusan itu diambil dengan apa namanya kebersamaan, musyawarah kita. Kemudian dengan mengambil juga misalnya melibatkan pada guru-guru senior yang sudah lama berada. Karena mungkin sebagai kepala sekolah atau pemimpin itu kasus itu dihadapi oleh seseorang, tetapi kemungkinan apabila pimpinan atau kepala sekolah itu waktu berdomisili mutasi kerja di SD tersebut mungkin belum terlalu lama, hanya sebentar ada kasus itu. Kalau kasus itu langsung saya putuskan, tapi kan yang lebih tahu adalah mereka yang sudah lama berada di sini, dalam arti guru senior yang ada di sini. Kemudian juga melibatkan pada perwakilan orang tua misalnya, sehingga tidak dikatakan sebagai pemimpin itu langsung vonis, tapi tidak tahu latar belakang ada misalnya si ayah punya masalah itu. Tetap secara pribadi komunikasi dengan guru senior atau guru lain yang dulunya menjadi teman atau teman itu dan komite selaku perwakilan dari masyarakat. Baik Bapak, berarti perlu koordinasi dengan semua warga sekolah ya Bapak, khususnya guru senior sama komite tadi ya Bapak. Kemudian untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika tadi Bapak? Perlu komunikasi dengan, jadi tidak istilahnya sesuatu itu harus saya yang memutuskan. Kita diberikan suatu kemerdekaan untuk mengambil keputusan. Putusan itu merupakan suatu pembelajaran, sehingga apabila putusan itu merupakan suatu kesepakatan dari kita berdua, seorang pemimpin dan seorang yang mengalami suatu permasalahan, itu sekali lagi akan merupakan suatu putusan yang akhirnya nanti dapat masuk dalam hati, sehingga seolah-olah putusan itu tidak merupakan suatu pemaksaan, ya. Jadi tidak pemaksaan. Itu yang sementara ini yang saya laksanakan. Itu pun mungkin tidak semua Bapak Ibu guru yang ada di sini menerima dengan keadaan itu. Tapi kan kita tetap sebagai manusia tidak pernah luput dari suatu kesalahan. Oleh sebab itu kesalahan itu mari kita perbaiki bersama. Gitu. Baik, seperti itu ya Bapak. Ya. Begini Bapak, untuk wawancaranya seperti tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Ya. Pak. Mohon maaf apabila ada kata dari saya maupun perilaku yang kurang berkenan dari Bapak. Mungkin saya akhiri kegiatan wawancara ini. Semoga di lain waktu kita dapat berbincang-bincang lagi. Bapak, berdiskusi dengan Bapak sangat seru sekali, berdiskusi dengan Bapak dengan berbagai ide-ide yang menurut saya sangat menarik dan sangat hebat sekali Bapak. Sebagai panutan saya, senior saya akhiri dulu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit undur diri Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami selaku yang menerima apabila penerimaan kami tidak pernah hati. Nah, kemudian apabila pendapat kami
jawaban dari pendapat. Iya, Bapak. Saya hanya Pendapat berpendapat tidak sesuai dengan Oke. apa yang Oke. dikehendaki Mbak Rina. Oke. Saya mohon maaf. Mohon semuanya itu jadi pembelajaran semua. Oke, semua Tidak ada semua orang itu betul semua. Oke. Ya, tidak semua betul. Semuanya itu perlu kita introspeksi untuk kesalahan-kesalahan dengan catatan putar dari perkataan saya tadi. Jadi semua keputusan itu merupakan suatu musyawarah dengan yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa langsung sebagai suatu pimpinan yang otoriter. Kita harus merdeka mengambil hal itu. Merdeka dalam arti keputusan bersama. Dalam petik keputusan bersama itu kita ambil untuk yang terbaik. Hukum terbaik untuk beliau, hukum terbaik kita dengan tidak menyalahi dengan aturan-aturan yang ada di. Baik, Bapak. Terima Memang kasih. seperti itu Bapak yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini. Bahwasanya tidak ada yang salah atas jawaban seperti itu, Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Saya mohon izin undur diri, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Rina. Silakan dulu. Terima kasih. Ini Putri, sesuai jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya hari ini ada wawancara, Putri. Untuk wawancara ini, untuk memenuhi tugas saya maupun dari D1 dimensasi dan 2, yaitu tentang pengambilan keputusan tugas nilai-nilai sebagai pemimpin. Kedatangan saya kemarin yang pertama, Putri, untuk silaturahmi, yang kedua menggunakan wawancara seperti tadi. Mungkin bisa kita mulai. Iya, Mbak, mari kita mulai. Ya, Ya, monggo silakan. karena di sekolah itu pasti ada kasus diskusi. Sebagaimana kasus yang sudah dihadapi sekolah, semua sekolah tentunya ada kasus. Selama ini, menurut Ibu, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral? Kalau yang saya lihat itu ya, saya melihat kasus-kasus yang ada di sini yang saya alami itu termasuk dilema etika atau kesulitan moral. Ya, dari sudut pandang saya itu kasus tersebut ada benar lawan salah itu merupakan kesulitan moral. Kemudian ada juga yang dilema etika itu kita dihadapkan pada benar lawan. Seperti itu ya, bahwasanya kalau kita dudukkan masalah dengan kasus benar lawan benar itu ya, jangan benar lawan salah, kita dudukkan dengan kesulitan moral. Untuk selanjutnya itu sebenarnya bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada tindak yang keduanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika. Selama ini jika ada kasus-kasus yang saya hadapi ya saya harus menghadapi dengan tenang ya, mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian saya harus dengan penuh
penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian untuk langkah-langkah mungkin bisa prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini. Kalau langkah-langkah yang saya lakukan biasanya saya akan menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang terdekatnya dan berdiskusi dengan warga sekolah, menimbang kembali keputusan apa yang terbaik yang harus saya ambil. Dari seperti itu, dengan warga sekolah dulu. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Untuk kasus dilema etika ini saya harus menganalisa terlebih dahulu karena harus kita tentukan solusi yang terbaik tentunya ya, dan ini harus sesuai dengan norma peraturan yang berada di lingkungan sekitar, dan yang terpenting adalah kita itu dapat memutuskan yang sesuai dengan kemanfaatan untuk kepentingan bersama. Untuk selanjutnya jadi saya akan saya tanyakan bahwa hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya kasus dilema etika tadi. Ketika ada dilema etika ya, kasus-kasus yang saya hadapi tersebut, saya harus memikirkan dengan baik langkah apa yang harus saya ambil ya, sehingga masalah ini benar-benar mendapatkan solusi yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah. Jangan sampai ada yang Baik, jadi yang diinginkan sama-sama menguntungkan ya. Baik, untuk itu apakah itu memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal itu sehingga dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu dan ada apakah itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal saat menyelesaikan masalah tersebut dan bentuk maupun prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini. kalau tata cara atau jadwal tertentu itu saya kira tidak diperlukan ya, karena dalam menghadapi suatu kasus ya kita sesuaikan. Kalau memang membutuhkan diselesaikan saat itu juga ya harus kita selesaikan. Tentu langkah-langkah seperti yang tadi diberikan. Baik, jadi seperti ini luar biasa sekali pendapat. Untuk selanjutnya adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu ibu dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus dilema etika tadi. Ya, biasanya saya tetap bekerja sama dengan teman sekolah ya, warga sekolah, wali murid. Tentu itu harus saya libatkan di dalam penyelesaian suatu masalah karena ini merupakan pendekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut, sehingga ketika ada masalah tetap tidak bisa saya selesaikan sendiri karena saya harus melibatkan semua pihak. Seperti itu ya, bis. Untuk yang terakhir ini Bu Ibu, dari semua hal yang telah Bu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan khususnya untuk dilema etika tadi? Khusus untuk dilema etika ini memang yang namanya saja dilema ya, tetapi banyak hal yang bisa saya ambil dari sini dan hikmahnya ya, sehingga kita bisa belajar banyak tentang karakter orang, bisa belajar lebih sabar, memahami situasi harus bagaimana gitu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan bisa dengan pikiran yang tenang dan tidak terburu-buru, tidak usah berusaha karena nanti akibatnya tidak bisa mengambil keputusan yang baik untuk itu Itu ya guys. Untuk ini terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau lama saya kurang berkenan hati selama kegiatan wawancara ini. Saya akhiri kegiatan ini mungkin saat nanti bisa berbincang-bincang lagi dengan Bu. Sangat senang sekali bisa berbincang dengan Bu karena saat berdiskusi saya menemukan ide-ide dari Bu sendiri mendapat yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu, saya pamit mohon izin ya. Sama-sama Bu Rina, semoga selalu sukses dan dilancarkan ya selalu. Salam bahagia ya Bu. Oke. Saya
berpotensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.